Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Anak ibu, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dapat melanjutkan materi pembelajaran kita di tema 6, subtema 2. Untuk judul subtema 2, perubahan energi. Nah, anak ibu, untuk pertemuan kali ini ibu akan menjelaskan apa itu perubahan energi pada muatan bahasa Indonesia. Kemarin ibu setelah memberikan anak ibu waktu untuk membaca dan meringkas teks-teks yang ada di dalam materi subtema 2 ini untuk lebih memahami apa saja yang akan kita pelajari. Kali ini ibu akan jelaskan lebih lagi ya nak ya. Nah, anak ibu, sudah disiapkankah semua alat tulis serta buku temanya? Karena kali ini kita akan fokus pada pembelajaran bahasa Indonesianya. Nah, anak ibu, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, ada baiknya kita awali segala kegiatan kita dengan berdoa kepada Allah. Agar apa? Agar kita mendapatkan kemudahan, keberkahan, keridoan, serta kelancaran dalam proses belajar mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, anak ibu harus mengetahui apa tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Nah, diharapkan setelah anak ibu menyimak apa saja yang ibu jelaskan dalam video ini, anak ibu mampu mengenal serta menggunakan kosakata-kosakata tentang perubahan energi, baik itu secara lisan ataupun secara tulisan. Nah, anak ibu, langsung saja, energi ternyata tidak dapat diciptakan oleh manusia dan energi juga tidak dapat dimusnahkan. Mengapa demikian? Karena energi itu merupakan milik Sang Maha Kuasa. Artinya yang menciptakan juga Allah dan yang memusnahkan juga Allah. Jadi energi yang ada di muka bumi ini tidak bisa diciptakan oleh manusia. Apalagi manusia yang memusnahkan. Oleh karena itu manusia hanya dapat merubah bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Lalu bagaimanakah proses itu terjadi? Bagaimana cara manusia memanfaatkan perubahan energi tersebut? Mari kita pelajari bersama. Di pembelajaran kita yang dahulu, di subtema 1 mengenai sumber energi, anak ibu telah mengetahui apa itu energi, lalu apa itu sumber energi, serta apa saja benda yang menghasilkan sumber energi dan bagaimana memanfaatkan sumber energi tersebut. Nah, anak ibu, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Kalau anak ibu juga masih ingat apa yang ibu jelaskan pada pembelajaran yang terdahulu, sumber energi adalah semua benda yang menghasilkan energi. Salah satu sumber energi yang paling besar di muka bumi ini adalah energi matahari. Matahari merupakan sumber segala kehidupan. Oleh karena itu, matahari dikatakan sumber energi terbesar yang ada di muka bumi ini. Lalu masih ada lagi sumber energi yang lainnya. Ada sumber energi yang berasal dari air, lalu ada juga yang berasal dari angin, lalu ada juga sumber energi yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang menjadi bahan pokok bagi manusia. Nah, anak ibu, kali ini kita akan fokus ke pembelajaran bagaimana bentuk-bentuk energi dapat melakukan perubahan atau perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ibu yakin anak ibu sudah membaca semua teks yang berkaitan dengan perubahan energi yang ada di tema 6 subtema 2 ini.
Anak ibu silahkan, kita akan mereview kembali. Buka buku tema 6-nya di halaman 54. Kita akan membaca teks mengenai perubahan energi. Perubahan energi. Untuk dapat mengetahui apa saja isi dari teks percakapan teks yang ada di dalam sini, anak ibu butuh membaca teksnya dengan cermat. Kemudian setelah itu anak ibu bisa menggarisbawahi atau menandai kata-kata yang berhubungan dengan perubahan energi. Kemudian jika kata-kata itu anak ibu tidak mengetahui maknanya, anak ibu bisa cari makna katanya di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Atau anak ibu bisa juga langsung bertanya kepada orang tua ataupun guru. Kenapa harus mengetahui makna kata yang ada di dalam teks bacaan kita? Itu bertujuan supaya anak ibu mampu menyerap apa yang di dalam bacaan tadi, memahami dengan maksimal. Baiklah, langsung saja kita bahas teks perubahan energi yang ada di halaman 54. Sudah dibuka semua bukunya ya nak? Nah, perubahan energi. Lani sedang membantu ibu di dapur. Lani memperhatikan kompor yang sedang menyala. Lani bertanya kepada ibu, bagaimana kompor itu dapat menyala? Kompor dapat menyala karena ada bahan bakarnya. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah minyak tanah dan gas. Energi pada minyak tanah dan gas adalah energi kimia. Nah, itu ya nak ya. Bahan bakar yang digunakan untuk kompor bisa adalah minyak tanah dan gas. Karena pada pembelajaran kita di subtema 1, kita sudah belajar bahwa minyak bumi dan gas adalah sumber dari energi. Dan ternyata energi pada minyak tanah dan gas adalah energi kimia ya nak ya. Nah ini anak ibu harus tandai ini. Dan kompor ini adalah energi kimia ya. Ini dia mana dia? Nah, ini anak ibu harus tandai dan anak ibu harus ingat-ingat. Gas adalah energi kimia. Ini nak, energi kimia. Itu adalah minyak tanah dan gas. Kemudian minyak tanah diserap oleh sumbu kompor dan sumbu kompor disulut api hingga menyala. Pada saat kompor menyala, ternyata terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Nah nih, pada saat kompor menyala, terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Pada saat gas menyala juga terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Nah, perubahan energi juga terjadi di dalam tubuh. Makanan merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh. Makanan diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diubah menjadi energi. Karena energi inilah seluruh bagian tubuh dapat bekerja. Mata, mulut, tangan, dan kaki dapat bekerja karena adanya energi. Begitu pula dengan bagian-bagian tubuh lainnya. Seperti yang dicontohkan oleh Benny. Benny makan untuk dapat memperoleh energi. Lalu energi yang sudah diserap di dalam tubuh manusia disimpan menjadi sumber energi kimia yang digunakan oleh anggota tubuh kita untuk melakukan pekerjaan. Seperti usus. Usus harus bergerak. Dia butuh energi jika kita memberikan makan. Tapi kalau anak ibu tidak makan, bagaimana bisa energi kita anggota tubuh kita bergerak atau bekerja?
anak ibu juga susah. Nah, jadi dari teks yang kita baca pada teks perubahan energi ini didapatkan informasi bahwa ternyata bahan bakar minyak bumi atau minyak tanah dan gas itu menyimpan energi kimia. Nah, itu yang anak ibu harus tahu ya. Kemudian ternyata ketika minyak tanah dan gas itu dinyalakan, kan terjadi api ya nak ya. Ada api ya di sini di kompor gas dan kompor biasanya atau kompor minyaknya ada api. Dan itu terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Mengapa demikian? Coba anak ibu rasakan. Ternyata ada rasa panas kan dari api yang dihasilkan kompor tadi, sehingga bisa membuat masakan kita menjadi matang. Tapi Bu, ada juga cahayanya. Ya, jadi boleh energi kimia yang berada di dalam minyak tanah dan gas tadi, ketika nyala kompor dihidupkan atau kompor menyala, energi kimia dapat juga berubah menjadi energi panas dan juga menjadi energi cahaya. Boleh ya nak ya. Paham anak ibu? Lalu dari mana tubuh kita mendapatkan sumber energi? Tadi dari teks yang dibaca apa nak? Dari mana sayang? Tubuh kita mendapatkan energi dari makanan. Nah, ini makanya si Beni makan. Beni makan makanan yang bergizi, yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Lalu setelah makan, makanan tadi disimpan di dalam tubuh kita menjadi energi kimia atau sebagai sumber energi kimia. Sumber energi kimia yang di dalam tubuh kita inilah yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas. Makanya kadangkala anak ibu akan merasa lemas jika tidak makan, karena sumber energi yang ada di dalam tubuh kita itu berkurang, sehingga anak ibu terlalu lemah untuk melakukan aktivitas. Oleh karena itu, anak ibu perlu makan makanan yang bergizi sebagai sumber tenaga atau sumber energi bagi tubuh untuk dapat melaksanakan aktivitas dengan baik. Sehingga tubuh kita dapat bergerak, dapat berlari, dapat berpikir, membaca, dan lain sebagainya. Paham ya nak ya? Kemudian anak ibu bisa juga membuka buku temanya di halaman 63 ya nak. Nah ini ya. Energi gerak dibutuhkan saat kita melakukan aktivitas. Energi gerak tubuh berasal dari energi kimia pada makanan. Tubuh yang selalu digerakkan dengan teratur akan terjaga kesehatannya. Nah, ini termasuk salah satu bentuk kita menjaga kesehatan tubuh. Karena menjaga kesehatan tubuh adalah salah satu bentuk kita bersyukur atas anugerah yang Allah berikan. Dengan cara apa? Kita berikan hak tubuh kita, nak. Tubuh kita itu memerlukan makanan dan minuman. Dan anak ibu harus ingat, makanan dan minuman yang dimakan oleh anak ibu akan disimpan di dalam tubuh menjadi sumber energi kimia yang akan digunakan untuk dapat melaksanakan berbagai aktivitas. Kemudian anak ibu buka bukunya di halaman 64. Setelah melakukan berbagai kegiatan jasmani atau olahraga, badan kita akan terasa lelah. Energi perlu dikembalikan lagi. Istirahat sejenak dan minum air putih dapat menyegarkan kembali tubuh kita. Perubahan energi bukan hanya terjadi di dalam tubuh manusia. Perubahan energi dapat dilihat pada peralatan yang kita gunakan sehari-hari. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut apa saja contoh perubahan energi yang ada pada alat-alat di sekitar rumah kita. Nah, anak ibu, tadi kita sudah belajar kalau ada perubahan energi ketika kompor dinyalakan, yaitu
dari energi kimia yang berasal dari minyak tanah dan gas tadi menjadi energi panas dan energi cahaya. Kemudian ternyata perubahan energi itu tidak hanya terjadi pada kompor, tapi pada manusia juga, yaitu perubahan energi dari energi kimia yang ada dari sumber makanan menjadi energi gerak, misalnya ketika anak ibu bergerak. Lalu ternyata bukan hanya kompor dan manusia yang mengalami perubahan energi. Masih ada banyak contoh benda-benda di sekitar kita yang mengalami perubahan energi. Apa saja itu? Nah, kita lihat. Apakah ada dari anak ibu yang pernah melihat atau mengetahui ada di rumahnya itu punya setrika listrik dan magicom atau penanak nasi? Nah, ini dia nak ya. Ini setrika listriknya, ini penanak nasinya atau bilangnya magicom gitu ya, atau magic jar gitu. Nah, perubahan ini juga terjadi pada benda ini. Apa perubahan energi yang terjadi pada benda ini? Ternyata perubahan energinya terjadi dari energi listrik menjadi energi panas. Kok begitu, Bu? Iya. Coba anak ibu perhatikan, kalau ingin menggunakan setrika listrik dan penanak nasi di rumah, pasti harus dicolokin dulu ke listrik, ya kan? Nah, berarti sumber energi yang diperoleh itu dari energi listrik. Nih, ada kalau benda-benda yang ada colokan listriknya itu pasti berasal dari energi listrik. Jadi apa dia? Ternyata jadi energi panas. Kan gunanya alat tadi agar panas, karena contoh setrika listrik tadi kita colokin ke listrik supaya panas, supaya bisa digunakan untuk menyetrika agar bajunya rapi. Begitu juga dengan penanak nasi, dicolokin ke listrik supaya nasi yang kita masak di dalam penanak nasi tadi menjadi matang. Sehingga perubahan yang terjadi pada energi tadi, pada benda tadi adalah energi listrik menjadi energi panas. Paham ya? Kemudian Bu, benda yang lain. Nah, ini dia. Benda yang lain ada juga blender sama kipas angin. Nah, ini blender sama kipas angin. Terjadi perubahan apa? Nah, ingat anak ibu, blender sama kipas anginnya dicolokin nggak? Dicolokin ke listrik tidak? Dicolokin, Bu. Kalau nggak dicolokin nggak bisa hidup. Berarti energinya berasal dari listrik. Berarti perubahannya terjadi dari energi listrik. Kita colokin ke listrik tadi supaya apa? Supaya bergerak. Iya, berarti energi listrik tadi berubah menjadi energi gerak. Nah, berarti pada kipas angin dan blender itu terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Paham ya anak ibu ya? Iya, mudah-mudahan ya. Kemudian kita lihat lagi benda yang lain. Ada lagi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Nah, apa ini? Contoh perubahan energi kimia menjadi energi panas dapat dilihat pada kompor minyak tanah. Tadi ya, yang pada pendahuluan di subtema di pembelajaran 1 tadi, bahwa kita pelajari dari minyak tanah menjadi menjadi api, berarti minyak tanah dan gas tadi menyimpan energi kimia. Kenapa nggak energi listrik, Bu? Kan kita nggak colokin, nggak ada kabel untuk mencolokkan ke listrik, karena berarti dia bukan berasal dari sumber energi listrik, melainkan dia berasal dari energi kimia. Nih, dari energi kimia berubah menjadi energi panas. Karena fungsi dari kompor tadi kita gunakan untuk memasak. Begitu juga dengan lampu tempel ini enak ya, lampu apa ini namanya? Lampu tempel ini ya nak, kalau kita hidupin apinya ada panas dan cahaya. Jadi makanya boleh terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas dan cahaya yang terjadi pada saat api menyala dan saat
lampu yang berasal dari minyak tanah ini dinyalakan. Kemudian benda yang berikutnya itu yang mengalami perubahan energi juga, yaitu seperti orang yang sedang bermain musik ini enak ya, bermain drum atau misalnya memetik gitar atau apalagi misalnya menabuh kentong. Ini seperti Pak Satpam. Nih ada orang bermain drum, ada orang bermain menepuk kentongan Pak Satpam ketika sedang menjaga malam. Ada misalnya orang bermain piano, lalu orang bermain gitar, bermain biola dan bermain yang lainnya. Untuk menghasilkan bunyi, semua pemainnya harus melakukan gerakan, baik dia memukul atau menabuh drum, atau dia memukul kentongan, atau dia memetik gitar, atau dia memencet keyboardnya piano tadi, atau memencet nada-nada yang ada di piano tadi, atau dia menggesek-gesek biolanya. Itu semua dilakukan untuk menghasilkan bunyi. Sehingga perubahan yang terjadi pada benda-benda tadi, yaitu energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, ini dia. Paham anak ibu? Karena dia itu harus digerakkan dulu baru dia bisa berbunyi. Lalu kalau misalnya ini Bu, misalnya radio Bu, gimana radio? Radio itu misalnya radionya dicolokin ke listrik. Kalau radionya dicolokin ke listrik, berarti energi listrik menjadi energi bunyi. Kalau apalagi masih banyak lagi peralatan-peralatan yang ada di rumah anak ibu yang mengalami perubahan-perubahan energi. Nah, lagi ya, kita akan coba bahas tentang teks yang ada di halaman 72. Nah, coba anak ibu cek di halaman 72. Sudah dibuka semua bukunya? Minggu lalu, siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid sangat senang sekali. Hari ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Nah, berikut percakapan mereka. Nah, Ibu, informasi juga bisa kita peroleh dari teks secara lisan atau dari percakapan. Bagaimana cara anak Ibu bisa memahaminya? Tentu anak Ibu harus dengarkan percakapannya dengan seksama agar bisa mengetahui apa informasi yang terkandung dari percakapan tersebut. Nah, sekarang lihat ya. Selamat pagi teman-teman, sapa Siti kepada teman-temannya. Selamat pagi juga Siti, sahut teman-temannya Siti. Bagaimana kabarmu Siti? Apakah kamu sudah sembuh? Sudah, terima kasih ya doa-doanya teman, jawab Siti. Oh iya, bagaimana kunjungan ke Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak teman-teman? Sangat menyenangkan. Banyak ilmu yang didapat, jawab Edo. Ilmu apa doh? Tanya Siti. Ternyata waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik, jelas Edo. Iya, makanya Waduk Jatiluhur itu disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air, tambah Udin. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Kata Siti lagi. Karena energi listriknya berasal dari tenaga air. Bagaimana caranya energi air menjadi energi listrik? Siti semakin ingin tahu. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut sebagai turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan energi listrik. Jelas Udin? Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Lani menambahkan. Nah, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Edo melengkapi.
Oh, begitu ya? Terima kasih ceritanya ya teman-teman, ujar Siti kepada teman-temannya. Begitulah keseruan pembicaraan Siti dan teman-temannya. Dari pembicaraan mereka, kalian mendapatkan informasi tentang manfaat waduk sebagai pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya seperti irigasi ataupun perairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Betapa besar manfaat waduk, oleh karena itu dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika waduk kering. Sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik menjadi berkurang.